industri perbankan akan semakin ketat di tahun depan seiring berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN dan pemerintah melalui Kementerian BUMN pun berencana untuk melakukan konsolidasi antar bank plat merah dari pemerintah. Halo selamat pagi pemirsa, semoga Anda semangat menjalankan aktivitas Anda di awal pekan ini. Waktunya lantai bursa hadir kembali dengan berita terkini dari dunia keuangan dan juga pasar modal. Lalu bagaimana proyeksi pergerakan indeks pada pekan ini? Telah hadir di studio bersama kami analis dana reksa sekuritas Mas Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Lucky. Pagi. Mas Lucky, kalau kita melihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan lalu ini kan berada di teritori positif. Kira-kira bagaimana proyeksi pergerakan IHSG di minggu ini? Kita masih melihat adanya potensi IHSG untuk menguji level 4.500 hingga 4.550 ya dalam minggu ini karena ada beberapa sentimen positif dalam jangka pendek yang bisa dipergunakan oleh para pelaku pasar untuk mencuri gairah IHSG agar dia terus menguat. Ya, salah satunya adalah sentimennya surplus kita masuk dalam kategori positif. Kemudian dari kondisi ekspor impor kita masih menjadi negara importir ya, negara importir yang cukup aktif. Artinya apa? Ketika impor kita cukup aktif, kita banyak membeli barang dari luar, itu kita dikategorikan status perekonomian cukup stabil karena kita memiliki kemampuan daya beli. Baik. Nah, itu yang dapat memicu. Kemudian yang ketiga bahwa level harga emas yang saat ini sudah naik ya, sudah naik dan levelnya cukup tinggi itu memberikan informasi bahwa satu ada kehati-hatian yang harus dicatat oleh para pelaku pasar untuk jangka panjang sehingga orientasinya haruslah jangka pendek karena emas saat ini masuk dalam level yang over value atau nilainya di atas harga rata-rata. Nah, itu memicu sebenarnya pelaku pasar itu untuk melihat adanya skenario untuk rencana spekulasi pasar untuk jangka panjang sehingga jangka pendek yang harus dijadikan pilihan untuk menentukan keputusan. Baik Mas Lucky, untuk sepanjang minggu ini diperkirakan masih akan positif seperti itu. Apakah ada data-data sentimen negatif yang harus diwaspadai dari dalam negeri sendiri maupun dari faktor eksternal sendiri yang harus diantisipasi oleh para investor? Ya, untuk eksternal kita bisa melihat data pengangguran di Amerika ya, bahwa data di pengangguran di Amerika itu di bawah ekspektasi ya, di mana Amerika itu menginginkan jobless claim itu tidak terlalu tinggi. Artinya klaim pengangguran itu tidak tinggi. Tapi kenyataannya pada klaim pengangguran sebelumnya nilai tingkat pengangguran yang mengumumkan klaim itu cukup tinggi. Artinya apa? Di Amerika itu sedang mengalami kontraksi ekonomi karena lebih banyak orang yang menganggur daripada yang bekerja. Oleh sebab itu Dow kita lihat pernah minggu lalu dalam satu hari itu minus sekitar 3%. Nah, minus 3% itu sebenarnya menimbulkan luka yang cukup dalam bagi para pelaku pasar. Sehingga ketika Jumat kemarin Dow plus 166 poin itu dianggap sebuah halusinasi untuk berspekulasi, tidak untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, itulah sentimen negatif yang harus diwaspadai karena Dow dalam posisi yang cukup tinggi dan sentimennya masih rawan koreksi. Baik, di minggu ini juga ada data yang ditunggu oleh para investor dari dalam negeri, misalnya seperti pengumuman BI Rate yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu juga Janet Yellen sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang baru akan memberikan testimoni. Apakah dari prediksi maupun BI Rate maupun dari The Fed ini akan memberikan sentimen-sentimen yang positif seperti itu? Kita melihat rapat Dewan Gubernur ke depan itu cenderung menahan tingkat suku bunga ya. Kita lihat pada rapat sebelumnya dia juga sudah menahan di level yang sama yaitu 7,5%. Ya. Orientasinya adalah satu, bila mana suku bunga bank dinaikkan 0,25 basis point itu dapat memicu kenaikan rata-rata harga komoditi di antaranya beras, kemudian komoditi yang lain di antaranya BBM, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar, dan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh pasar menjelang tahun pemilu. Ya, jangan sampai kenaikan itu memicu sebuah spekulasi yang tidak diinginkan oleh pasar dan kejadian pada umumnya. Nah, kami melihat ke depan BI Rate masih cenderung ditahan ya. Even itu dinaikkan itu dalam porsi yang relevan atau yang masuk akal yaitu 0,25 basis point. Nah, itu pun kita sudah melihat level yang cukup tinggi dan pemerintah akan menahan di level antara 7,5 hingga 7,75 itu. Oke, kalau masalah Janet Yellen yang akan memberikan testimoninya akan berdampak seperti apa terhadap market di dalam negeri sendiri? Janet Yellen satu hal ya, Janet Yellen itu akan memberikan pengumuman bagaimana outlook, bagaimana potensi terkait dengan kepemimpinan yang baru. Nah, persoalannya sekarang apa? Janet Yellen itu baru memimpin ya, seluruh organ yang ada di Janet Yellen itu sebenarnya tidak memiliki sebuah frekuensi yang sama
terhadap pemimpin sebelumnya yaitu Ben Bernanke. Nah, artinya apa? Di sini teruji bahwa pasar itu sedang mencoba bagaimana aksi kepemimpinan Janet Yellen. Nah, pada kali pertama kami melihat sentimennya negatif. Ya, karena apa? Karena seluruh organ itu masih cenderung melakukan refleksi terhadap pola kepemimpinan yang baru. Nah, nantinya refleksi itu saat ini untuk kali pertama itu akan menimbulkan sentimen negatif. Nah, sedangkan Dow yang berada di level 16.000 itu berpotensi untuk berada di level 15.000. Ketika Dow berada di level 15.000, nantinya kita berada pada tanggal 9 April, ya, di mana tepat pada 9 April KPU mengesahkan pesta demokrasi. Nah, ketika pesta demokrasi itu dimulai, pasar cenderung koreksi karena apa? Belum ada kandidat yang dianggap memiliki perolehan atau dominasi. Nah, market di sana akan koreksi, ya levelnya berapa? Level yang akan diuji adalah 4.100. Level wajarnya berapa? 4.000. Nah, ketika nanti menjelang pemilihan presiden atau perolehan suara terbanyak yang menjadi kandidat terpilih, nah di sana market akan rebound. Nah, berapa angka yang akan diuji adalah 4.600 hingga 4.700. Nah, itulah skenario pasar hingga jangka pendek ya. Jangka pendek untuk minggu ini masih positif, untuk jangka medium itu cerminannya. Baik Mas Luki, untuk saham-saham yang bisa diburu oleh para investor dalam jangka pendek ini paling tidak di pekan ini apa yang paling bagus kira-kira? Kita melihat Plantation. Ya, Plantation kita fokus kepada Big Cap. Big Cap adalah Astra Agrolestari, kemudian London Sumatera. Itu ya, dua emiten itu yang berada di sektor Plantation. Kemudian yang kedua, sektor perbankan, ya. Oleh karena menjelang rapat Dewan Gubernur, perbankan ini menjadi sarana dan kendaraan untuk berspekulasi. Oleh sebab itu, tiga yang perlu diperhatikan adalah satu, Bank Mandiri, kemudian kedua, Bank BRI, ketiga, Bank BNI. Sebagai alternatif kita bisa memperhatikan Big Cap yang berada di dalam lingkup swasta, yaitu Bank BCA. Nah, itu empat emiten ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan manfaat di pasar. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Luki atas perbincangannya pagi hari ini dan selamat pagi.